Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang maupun sore kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian serta dengan dosen pengapuh mata kuliah Etika Islam yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Subianto. Hari ini akan mempresentasikan sebuah materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang etika berkeluarga. Ada sebuah kutipan indah yang menjadi esensi sekaligus jiwa dari pembahasan kita hari ini. Keluarga yang harmonis akan membawa keberhasilan dalam segala hal. Di dalam kearifan lokal Jepang terdapat sebuah peribahasa yang senada dengan kalimat tersebut, yaitu Ie wa shiteba jinaru. Artinya, ketika sebuah keluarga hidup dalam keharmonisan dan kedamaian, maka serta urusan dan usaha yang dilakukan di luar rumah pun akan berjalan dengan berhasil dan penuh keberkahan. Sa, minasan issho ni manabimashou. Rekan-rekan sekalian, mari kita bedah terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan etika berkeluarga dari dasar pemahamannya. Sebuah peribahasa Jepang mengingatkan kita, shitashiki nakani morei yari. Artinya, hubungan yang dekat pun tetap membutuhkan sopan santun. Ini adalah pengingat bahwa meskipun di dalam keluarga kita merasa sangat dekat, etika dan rasa hormat tidak boleh hilang. Di dalam materi ini kita membaginya ke dalam 3 pengertian utama. Yang pertama, etika merupakan ilmu tentang perilaku benar dan salah yang bersumber pada nilai-nilai moral serta norma agama. Yang kedua, keluarga merupakan unit sosial paling kecil di tengah masyarakat yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang dipersatukan melalui ikatan pernikahan yang sah. Yang ketiga, etika berkeluarga dalam Islam. Ini adalah sekumpulan norma dan aturan perilaku di dalam kehidupan berkeluarga yang disandarkan langsung kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Sebagai seorang muslim, arah dan kompas kita dalam membangun etika berkeluarga memiliki landasan teologis yang sangat kuat. Di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum wa mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan umum untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketentraman dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Ayat suci ini menegaskan secara gamblang kepada kita bahwa esensi utama dari sebuah pernikahan dan kehidupan berkeluarga adalah untuk menciptakan ketentraman jiwa dan jalinan kasih sayang. Nilai sakinah, mawadah, dan warohmah inilah yang menjadi pondasi utama sekaligus tiang penyangga dari seluruh etika berkeluarga dalam pandangan Islam. Selaras dengan keindahan ayat ini, prinsip Jepang mengajarkan kita wa omote totoshitonasu, yang bermakna bahwa keharmonisan adalah sesuatu yang sangat berharga. Tanpa keharmonisan, sebuah rumah tangga hanya akan menjadi tempat bernaung fisik tanpa ada kedamaian di dalamnya. Selanjutnya, mari kita teladani bagaimana manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW, memandang kedudukan keluarga. Melalui sebuah hadis yang sangat luar biasa, beliau menjadikan perlakuan kita terhadap keluarga sebagai tolak ukur kebaikan seorang manusia. Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi wa anna khairukum li ahli. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini memberikan penegasan yang sangat mendalam bahwa kemuliaan akhlak seseorang tidak hanya diukur dari bagaimana dia bersikap di luar rumah atau di hadapan publik, melainkan bagaimana dia memperlakukan keluarganya sendiri dengan kasih sayang, kesabaran, dan penuh tanggung jawab. Ada sebuah filosofi kebaikan yang berjalan dua arah dalam peribahasa Jepang yang berbunyi Nasake wa hito no tame narazu. Artinya, kebaikan
kepada orang lain pada akhirnya akan kembali kepada diri sendiri. Ketika kita menanam kebaikan, perhatian, dan ketulusan kepada anggota keluarga kita sendiri, maka kebahagiaan dan kebaikan itu pula yang akan memayungi kehidupan kita ke depan. Rekan-rekan yang saya banggakan, lalu bagaimana cara kita mengimplementasikan etika berkeluarga ini ke dalam tindakan nyata sehari-hari? Di dalam slide ini, kita dapat melihat ada 6 pilar praktis yang penerapan etika berkeluarga. Yang pertama, menghormati orang tua. Bentuknya adalah dengan berbakti patuh pada arahan yang baik dan selalu berkomunikasi dengan tutur kata yang lemah lembut serta penuh takzim. Yang kedua, mengasihi pasangan. Fondasinya adalah saling menghargai satu sama lain, saling mendukung dalam kebaikan serta komitmen kuat untuk menjaga kepercayaan. Yang ketiga, mendidik anak. Kita dituntut untuk mengasuh anak-anak dengan penuh kasih sayang sekaligus menanamkan nilai-nilai dasar Islam sejak dini. Yang keempat, musyawarah keluarga. Setiap ada keputusan besar atau berbeda pendapat, Islam mengajarkan untuk menyelesaikannya melalui musyawarah bersama secara bijaksana. Yang kelima, saling membantu. Kehidupan rumah tangga akan terasa ringan jika ada kerelaan untuk saling membagi tugas rumah tangga dengan tulus dan ikhlas. Yang keenam, menyelesaikan konflik. Jika terjadi dinamika atau gesekan, etika Islam menuntut kita untuk mengutamakan dialog yang tenang dan mengedepankan sikap saling memaafkan. Dalam proses menjalankan roda keluarga, tentu akan ada ujian dan pasang surut. Namun kita harus mengingat prinsip keteguhan dari peribahasa ini. Nana Korobia Oki. Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Keluarga yang beretika kuat adalah keluarga yang selalu memilih untuk saling menggenggam tangan dan bangkit bersama di kala badai ujian datang. Rekan-rekan sekalian, sebagai akhir dari pemaparan saya, mari kita tarik kesimpulan dari materi etika berkeluarga ini ke dalam 3 pilar utama. Yang pertama, fondasi keluarga sakinah. Bahwa etika berkeluarga yang berlandasan Al-Quran dan Sunnah adalah kunci mutlak untuk melahirkan ketentraman, cinta, dan rahmat di dalam rumah. Yang kedua, 3 pilar utama kasih sayang, rasa tanggung jawab, dan sikap saling menghormati adalah inti penggerak dari hidup keluarga Islam yang ideal. Yang ketiga, dampak sosial yang luas. Keluarga adalah miniatur negara. Keluarga yang beretika dan harmonis pada akhirnya akan menjadi pondasi dasar terbentuknya masyarakat luas yang aman, damai, dan berakhlak mulia. Ingatlah selalu pesan ini. Etika berkeluarga merupakan pondasi terbentuknya masyarakat yang harmonis. Islam mengajarkan kasih sayang, tanggung jawab, dan saling menghormati sebagai dasar kehidupan keluarga. Sebagai penutup presentasi ini, mari kita hiasi hari-hari kita dengan optimisme melalui sebuah peribahasa Jepang yang sangat indah. Warau kadoni wa fuku kitaru. Artinya, kebahagiaan dan keberuntungan akan selalu datang mengunjungi keluarga yang dipenuhi dengan senyuman. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan dan dosen sekalian, dan yoroshiku onegaishimasu. Saran serta masukan yang membangun demi kesempurnaan presentasi ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.